supaya tidak terlalu kesiangan, kita langsung saja lanjut untuk materi pertemuan hari ini. Pendekatan person centered terapi kepada Ibu Siti Aminah Al-Falati MPD, dipersilakan. Oke, terima kasih Miss Ika. Apakah saya pernah berjumpa dengan mereka-mereka sebelumnya? Sudah belum angkatan kalian? Sudah belum ya? Belum. Oh, belum ya. Oh, berarti ini pertemuan pertama kita, saya dan kalian ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat hari Sabtu. Pagi Bu, selamat hari Sabtu. Wah, ini sepertinya memang menyiapkan waktu belajar di hari Sabtu adalah effortnya luar biasa. Sabtu adalah hari libur, tapi saya cukup berterima kasih kepada teman-teman semuanya sudah mau meluangkan waktu. Kita sedikit belajar bersama. Kenapa saya bilang belajar bersama? Karena bisa jadi pengalaman kalian adalah ilmu buat saya. Dan teori dari saya adalah ilmu buat kalian. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Saya belajar dari kalian, kalian belajar dari saya. Jadi tidak ada yang namanya berusaha untuk menggurui, tapi kita sama-sama berdiskusi terkait dengan teori person center itu. Kenapa saya bilang proses belajarnya adalah berdiskusi? Karena kalau berbicara soal teori, itu pasti kalian kepikirannya, aduh, teori itu susah banget, harus ngapalin, harus baca, ya kan? Terus juga harus mengenal teori tokohnya. Banyak banget tokoh-tokoh psikologi. Ada Carl Gustav Jung, yang akan kita bahas ada siapa lagi? Freudian, seperti itu. Itu banyak sekali tokoh-tokoh psikologi yang akan teman-teman pelajari. Mungkin sudah dipelajari, karena ini masuk ke pertemuan akhir-akhir seperti itu. Hari ini kita masuk pembahasan tentang person center, teman-teman. Apa sih? Ini suara saya terdengar jelas nggak, teman-teman? Semuanya? Dengar jelas. Dengar jelas. Aman ya? Aman, oke. Saya manggilnya teman-teman aja ya, supaya lebih akrab dan lebih dekat. Oke. Apa sih yang terdengar atau terbersit di dalam pikiran teman-teman ketika mendengarkan kata counseling self atau client center therapy atau person center therapy? Ada yang sudah baca-baca materinya sebelumnya? Saya Miss. Saya Boleh, silakan. Sofia. Person centered therapy atau client centered therapy adalah pendekatan yang lebih berfokus pada kliennya atau counselingnya. Itu saja. Betul sekali. Jadi client centered therapy atau person centered therapy atau bahasa Indonesianya adalah counseling self gitu ya. Itu memang proses konseling yang berpusat pada konselingnya atau salah satu pendekatan yang dinamai sebagai non-directive counseling. Dulu sebelum di tahun 1940-an yang dicetuskan oleh, sebentar saya share screen dulu biar saya tampilkan PPT-nya. Oke, nah dulu sebelum Bapak Rogers ini, ya kita dekat banget ya, seolah-olah mengatakan Bapak Rogers. Terlihat PPT-nya di layar? Muncul ya? Lihat Bu. Dulu Pak Rogers ini gitu ya, menamakan teori yang beliau lahirkan itu adalah non-directive counseling. Jadi sebelum lahirnya CCP, sebelum lahir namanya person center, sebelum akhirnya CCP dan person center itu keluar, namanya awalnya adalah non-directive counseling gitu. Jadi beliau menamakannya non-directive counseling di tahun 1940-an. Dan bahkan beliau itu adalah bukan orang yang dari awal mempelajari psikologi. Jadi dulu itu beliau belajarnya tentang ini tentang farmasi gitu ya. Jadi di kedokteran dulu beliau baru ketika
di tahun keberapa beliau ikut berguru kepada psikoanalisa, gitu ya, Freudian. Setelah bergabung dengan Freudian, beliau merasa bahwa kok sepertinya konseling direktif ini tidak membantu atau tidak, istilahnya beliau tuh termasuk yang kontra dengan teori Freudian atau psikoanalisa. Maka beliau lahirkanlah sebuah teori yang memandang bahwa pada dasarnya manusia itu adalah manusia yang paling berharga gitu. Manusia itu sangat positif gitu. Sementara kan kalau psikoanalisa memandang manusia itu gerak-geriknya berdasarkan insting, id, ego, super ego gitu ya. Nah, kalau Bapak Rogers ini menganggap bahwa manusia itu memiliki potensi untuk pengembangan dirinya lebih baik. Maka lahirlah sebuah teori non-directive counseling, atau ya sekarang yang sudah diganti namanya atau sudah berganti namanya menjadi client center therapy, atau bisa disebut dengan person center therapy, atau kalau di bahasa Indonesia adalah counseling self therapy atau counseling self. Kenapa Bapak Rogers itu sangat tertarik dalam bidang counseling gitu ya, atau dalam ilmu psikologi? Karena beliau itu dulu beliau itu kan 6 bersaudara, 6 atau 8 bersaudara, saya lupa. Nah, beliau itu anak tengah. Beliau itu tidak diberikan kesempatan oleh ibunya untuk bersosialisasi banyak di luar, sehingga beliau tuh lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah. Kenapa? Karena beliau itu dulu sakit gitu ya. Karena beliau itu sakit, jadi ibunya itu menganggap bahwa dia tidak berdaya, beliau itu tidak berdaya, sehingga harus selalu dipantau, harus selalu dibantu gitu ya. Kalau kemana-mana tuh tidak diperbolehkan. Nah, akhirnya Bapak Rogers ini sangat tertutup secara sosial karena tidak disarankan untuk bersosialisasi oleh ibunya karena beliau sakit. Sampai akhirnya beliau merasa bahwa beliau tidak berdaya, beliau merasa bahwa beliau tidak tidak berharga gitu ya, karena tidak dianggap ada gitu. Maksudnya tidak dianggap bisa melakukan itu sendiri, semuanya sendiri, karena semuanya dibantu oleh ibunya. Lalu setelah beliau kuliah gitu ya di bidang farmasi, terus juga akhirnya masuk dalam kelompok Freudian di psikoanalisa. Akhirnya beliau menganalisis hidupnya, beliau mencoba untuk mencermati setiap perjalanan hidupnya, sampai akhirnya beliau mencetuskan teori counseling self ini berdasarkan dari bahan atau hasil analisis perjalanan hidupnya, yang menganggap bahwa pada dasarnya manusia itu adalah berharga gitu. Manusia itu adalah berdaya gitu. Jadi manusia dapat atau manusia itu sangat positif. Pandangan beliau terhadap manusia itu sangat positif. Saya suka sekali dengan person center therapy karena memandang bahwa setiap manusia itu yakin bahwa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Makanya untuk konseli-konseli yang datang ke dalam sebuah ruangan konseling atau bertemu dengan psikolog atau bertemu dengan konselor, CCP ini atau konselor client center, itu bukan seorang pasien yang sedang sakit, melainkan orang yang memang butuh bantuan untuk diajak bertukar pikiran, bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya dan bagaimana cara dia membantu untuk keluar dari masalahnya, seperti itu. Dan bahkan dalam proses konselingnya ini ya, client center therapy, konselor itu tidak banyak mengambil sebuah atau menggunakan sebuah teknik pendekatan secara khusus gitu, karena pada dasarnya ya hanya 3 yang akan dipakai. Nanti saya akan jelaskan. Dan teorinya beliau itu mulai dikenal luas selama 60 tahun, di tahun 60 sampai 70 tahunan sebagai perkembangan psikoterapi ke dalam gerakan yang humanistik. Jadi yang harus teman-teman ketahui adalah gini, cara mengingatnya. Konseling client center terapi adalah salah satu konseling atau salah satu pendekatan, bukan konseling, salah satu pendekatan yang menggunakan metode memanusiakan manusia. Jadi karena beliau sangat memandang manusia itu positif, maka beliau akan memberikan treatment secara tulus, secara ikhlas gitu, secara
empatinya aktif gitu ya, terus cara simpatinya juga cukup baik, genuine apa adanya gitu ya. Jadi tidak dibuat-buat serta tidak judgment konseling itu sendiri. Maka kalau saya mengingatnya client center terapi adalah salah satu pendekatan yang membuat konseling merasa dimanusiakan seperti itu. Pandangan terhadap manusia oleh client center terapi itu selalu membuat saya merasa bangga sebagai manusia. Karena client center terapi atau person center terapi memandang pada dasarnya setiap manusia itu adalah orang yang baik. Pada dasarnya setiap manusia itu adalah memiliki kecenderungan untuk bisa mengaktualisasikan dirinya cukup baik. Makhluk yang sangat rasional, realistis, dan mau berkembang. Jadi pada dasarnya kita menyadari bahwa ada fase di mana kita tidak baik-baik saja, tapi dengan konseling atau pendekatan client center terapi kita melihat bahwa dalam kondisi tidak apa-apa itu nggak apa-apa. Gitu. Dalam kondisi tidak bahagia itu nggak apa-apa. Dalam kondisi nggak nyaman itu nggak apa-apa. Gitu. Karena kita tidak harus selalu dalam kondisi yang bahagia. Karena kita tidak harus selalu dalam kondisi yang sedih. Dan kita juga tidak harus selalu dalam kondisi yang marah. Jadi pada dasarnya kita adalah makhluk yang mau atau bersedia bertumbuh dan berkembang dalam setiap proses perjalanan hidup kita. Indah sekali rasanya ketika kita mempelajari pendekatan person center secara lebih detail dan dipraktekkan serta digunakan pendekatan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kamu nanti mencoba untuk menggunakan pendekatan ini pada konseling kamu, saran saya Sinyal sepertinya, ditunggu ya. kamu baru konsep kepribadian Rogers. Ada yang disebut dengan organisme atau fenomena field gitu ya, dan self. Apa sih organisme? Organisme itu adalah teman-teman nih, sebagai manusia, fisik ataupun non fisiknya gitu. Jadi organisme merupakan keseluruhan dari kita. Tangan, kaki, mata, hati, perasaan, terus pikiran, mental, itu kamu adalah organisme. Jadi kita disebut dengan organisme. Fenomena field adalah salah satu hal yang sifatnya eksternal, yang teman-teman terima dari lingkungan sekitar. Gitu. Jadi pengalaman yang teman-teman dapatkan dari lingkungan sekitar itu adalah fenomena field. Masuk ke self itu adalah bagian dari dirinya teman-teman yang dikonstruk oleh fenomena field. Bingung nggak teman-teman dengan penjelasan saya? Konsep dari kepribadian ini. Organisme adalah kamu. Kamu sebagai seorang individu. Phenomenal field adalah pengalaman perjalanan hidup kamu selama sekarang misalnya 19 atau 20 tahun. Self adalah kamu yang dikonstruk oleh phenomenal field. Jadi, kamu organisme lahir dari dunia ini sebagai manusia, lalu kamu tumbuh selama 20 tahun hidup di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan kamu, maka lahirlah self kamu. Rizky Yulia Okta Putri yang tinggal di sini, yang maaf ya saya panggil namanya Rizky ya, yang tinggal di A, lalu bertumbuh dan berkembang sebagai perempuan yang tangguh, gitu ya, perempuan yang sangat mandiri, terus perempuan yang sangat menyukai tantangan, itu adalah self namanya. Lalu dalam proses konselingnya CCP, yang akan dilihat adalah self-nya itu. Yang akan dijadikan patokan utama adalah self-nya. Kenapa? Karena dalam struktur kepribadian manusia itu ada self, ideal self, sama real self. Apa sih sebetulnya self itu? Self itu adalah bagian dari fenomena field yang dilihat oleh individu sebagai dirinya.
Self itu tidak mengontrol perilaku, hanya set persepsi yang terorganisir dan konsisten. Self itu bisa disadari. Ideal self adalah konsep diri yang dimiliki seseorang gitu ya, termasuk dalam persepsi dan makna yang secara potensial relevan bagi self yang memiliki nilai tinggi pada manusia itu sendiri. Sementara real self adalah kualitas sebenarnya dari kamu, termasuk kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Jadi saya akan jelaskan gini. Kamu yang sebentar, saya cari contoh mahasiswa. Kamu si self, gitu ya. Saya masih pakai nama Rizky Yulia. Rizky Yulia adalah seorang mahasiswa BK sekarang semester berapa? 4, Miss. Semester 4. Semester 4, berapa bersaudara, Rizky? 4. 4 bersaudara juga. Oke. Apa yang paling kamu suka? Boleh cerita sedikit gambaran tentang diri kamu, Yulia? Nanti saya bisa jadikan pakai contoh. Nama kamu siapa? Tinggal kamu di mana? Hobi kamu apa? Kamu suka apa? Silakan ceritakan tentang dirimu sedikit. Saya kan Rizky Yulia Puri. Tempat tinggal saya di Lampung Tengah. Nih, saya di sini ngekos. Saya ini 4 saudara. Saya anak pertama. Nah, hobi saya ini membaca. Lagi. Apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka? Hilang. Rizky hilang. Tolong. Atau ada yang mau menggantikan Rizky, menceritakan tentang dirinya? Biar saya jadikan contoh. Ayo yang lain silakan. Nanda, mana Nanda? Coba Nanda. Ya, Miss, Kelebihan, ya, Miss. kekurangan. Kalau on cam jaringan ini, Miss, jelek, Miss. Gak apa-apa, apa-apa. off cam aja. Oke, baik. Jadi ini ya. Perkenalkan, nama Nanda. Umur 21, semester 4. Alamat asli Lampung Barat. Hal yang disuka yaitu ini, berbicara di depan umum, tapi kalau hal yang tidak disuka itu tempat rame gitu. Kamu suka berbicara di tempat umum, tapi kamu nggak suka di tempat ramai? Ya, gitu, Miss. Oke. Ini apa yang kamu suka dengan apa yang tidak kamu suka sungguh sangat kontradiktif ya. agak sulit nanti menyesuaikannya, tapi nggak apa-apa. Self-nya Nanda adalah sebagai Nanda yang besar di lingkungannya, terus usianya sekarang 21 tahun. Nanda suka berbicara di depan umum, Nanda tidak suka keramaian. Nanda mahasiswa semester 4 itu adalah Nanda. Ideal self-nya adalah yang orang lain punya gambaran tentang Nanda. Oh, mahasiswa BK itu pasti nanti bisa konseling. Mahasiswa BK itu harusnya bisa konseling, harusnya bisa bikin program, harusnya nanti bisa membantu orang, membantu siswa untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, itu adalah ideal self yang diberikan oleh orang lain kepada kamu. Real self-nya adalah kamu yang mungkin saja sulit berbicara di depan umum karena ketidaksukaanmu pada keramaian. Walaupun sebetulnya kamu suka berbicara di depan umum. Tapi
kenyataannya mungkin berbicara di depan umum itu adalah salah satu hal yang paling bertentangan dengan ketidaksukaan kamu, sehingga kemungkinan kamu akan sulit melakukan hal apa yang kamu suka itu. Itu adalah real self-nya. Jadi struktur kepribadian manusia pada dasarnya itu seperti itu. Kamu, si self nih, yang sudah dikonstruk oleh lingkungan sosial kamu, lalu ideal self-nya orang lain memandang kamu seperti apa, real self-nya, kenyataannya kamu itu hidupnya seperti apa. Kamu mengambilnya seperti apa. Kamu memilih jalan hidupmu seperti apa. Seperti itu. Udah kebayang ya tentang struktur kepribadian ya, teman-teman semuanya? Iya, Miss. Oke, kita masuk ke dalam proses dinamika. Proses dinamika. Dalam client center terapi atau dalam person center terapi, proses dinamika seseorang itu bisa dikategorikan hidupnya baik-baik saja atau hidupnya aman ketika mereka yang pertama mampu mengaktualisasikan dirinya dengan cukup baik. Ada yang paham nggak? Apa sih aktualisasi diri itu? Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu aktualisasi diri itu apa? Ayo. Izin Boleh Sofia. Aktualisasi diri sepemahaman Sophia yaitu meningkatkan atau mengembangkan kemampuan atau potensi yang ada dalam diri. Itu saja. Good sekali. Jadi memang mengaktualisasi diri adalah mampu mengembangkan apa yang dia miliki, mampu melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan, seperti itu. Dan juga mau menerima tantangan, melakukan hal yang baru, seperti itu. Jadi kecenderungan mendasar dari seorang individu yang untuk mewujudkan serta memelihara, meningkatkan kapasitas dalam dirinya itu adalah aktualisasi diri. Congruence. Ada yang paham apa sih congruence itu? Selain Sofia, ini kayaknya mahasiswa Mistika cuman Sofia sama Nanda nih. Yang lain, ada yang pernah dengar nggak kata congruence dalam sebuah pendekatan teori? Izin bertanya, Bu. Boleh. Jadi kalau menurut saya congruence itu situasi di mana pengalaman diri diungkapkan dengan seksama dalam sebuah konsep diri yang utuh, integral, dan sejati. Oke, terima kasih Dela. Jadi congruence itu adalah salah satu kondisi yang di mana seseorang itu tidak ada diskrepansi antara diri dan pengalaman dia, sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi. Artinya antara real self dengan ideal self itu seimbang gitu, antara kenyataan dan harapan dan kenyataan itu berjalan beriringan. Sehingga kamu sebagai seseorang atau sebagai individu memiliki sistem nilai yang berperilaku secara konsisten dengan konsep dirinya yang selalu berupaya untuk sesuai gitu. Kalau tadi Nanda mengatakan bahwa apa yang dia suka itu adalah berbicara di depan umum, terus apa yang dia tidak suka itu adalah keramaian. Nah, artinya kan ada ketidaksesuaian dalam real self dan ideal self-nya, seperti itu. Apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Nah, di situ sebetulnya bisa dibantu oleh konselornya untuk bisa menggali apa sebetulnya yang membuatmu tidak suka pada keramaian, sementara apa yang seharusnya sementara kamu menyukai berbicara di depan umum. Itu ada ketidaksesuaian dalam ketidaksesuaian itu ada incongruence ya. Ketidaksesuaian dalam pemilihan apa yang dia suka dengan apa yang tidak suka. Sementara harusnya kalau dia memiliki congruence atau kesesuaian yang ketika Nanda mengatakan bahwa saya menyukai berbicara di depan umum, maka harusnya dia juga menyukai hal yang ramai. Dia menyukai banyak
yang melibatkan dirinya pada lingkungan yang banyak gitu, orang yang banyak. Nah, itu ketika Nanda sudah sesuai dengan apa yang dia tidak suka dengan apa yang dia suka, itu menjadi sesuai atau congruence, maka tidak ada kesenjangan yang terjadi. Artinya, Nanda sebagai konseli itu sudah dianggap berdaya dalam proses konseling CCP. Sementara incongruence adalah kondisi ketidaksesuaian yang adanya diskrepansi antara diri dan pengalaman atau antara real self dengan ideal self. Apa yang tadi Nanda katakan bahwa saya suka berbicara di depan umum, tapi saya tidak menyukai keramaian, ada ketidaksesuaian yang Nanda utarakan, sehingga mungkin konselor bisa menggunakan salah satu teknik, yaitu mengkonfrontasi ketidaksesuaian itu. Kamu bilang kamu suka berbicara di depan umum, tapi kamu tidak suka keramaian. Sementara dalam berbicara di tempat umum, kamu membutuhkan massa untuk bisa mendengarkan kamu. Itu. Konselor akan membantu Nanda untuk menjadi congruence, sesuai dengan apa yang dia suka gitu, penyesuaian itu, sehingga apa yang dia tidak suka menjadi diperbaiki dan diyakini bahwa oh, saya suka berbicara di depan umum, maka saya harusnya suka berada pada keramaian, seperti itu. Itu yang disebut dengan proses dinamika dalam sebuah kehidupan manusia. Dalam aktualisasi diri, ada banyak orang yang cenderung takut keluar dari zona nyaman. Ada seseorang yang cenderung merasa bahwa ketika ingin melakukan sesuatu hal yang baru itu akan mengubah dirinya, atau ketika dia mau melakukan hal-hal yang di luar dari batas kemampuan dirinya, merasa bahwa dirinya tidak mampu. Sementara dalam proses konselingnya Person Centered Therapy ini atau CCP ini, konselor akan selalu melihat bahwa konselor itu mampu sebetulnya, berdaya, istilahnya mampu, berdaya, dan berharga. Kuncinya itu. Konselor akan melihat manusia mampu, berdaya, dan berharga. Konselor itu selalu memandang konselingnya seperti itu, sehingga ketika kamu merasa bahwa kamu takut untuk mencoba hal baru, kamu terlalu asik dalam zona nyaman kamu tidak mau mengambil resiko dalam perjalanan hidup kamu, artinya ada yang tidak sesuai gitu ya, ada incongruence dalam kehidupan kamu, dan kamu butuh bantuan konselor untuk bisa menyelaraskan gitu ya. Jadi untuk menjadi congruence dalam kehidupan kamu itu. Lalu kita masuk dalam pertumbuhan dan perkembangan. Congruence dan self-aktualisasi diri atau kesesuaian dan aktualisasi diri versus ketidaksesuaian dan defensif. Contoh nih, dalam kehidupan yang sehat, apabila kamu incongruence, namun tidak mencapai defensiveness, tidak akan menyangkal, melainkan mengakui bahwasannya manusia itu kadang jatuh. Terkadang kita itu menolak rasa sakit. Kita itu menolak kenyataan bahwa kita itu manusia yang gagal, manusia yang jatuh istilahnya, manusia yang tidak berdaya. Sebagai seseorang yang memiliki aktualisasi diri yang cukup baik ya, sebagai pribadi yang baik dalam versi CCP gitu ya, maka ketika kamu congruence gitu ya, ketika kamu sesuai dan ketika ada ketidaksesuaian dalam hidupmu berjalan, seperti tadi misalnya saya suka berbicara di depan umum, kata Nanda, terus saya tidak bisa di tempat keramaian, itu kan ada yang ketidaksesuaian yang dihadapi oleh Nanda. Namun Nanda tuh nggak sampai defensif, Nanda tuh nggak sampai merasa bahwa apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka itu bertentangan dalam hidupnya, sehingga ketika mungkin dia berbicara di depan umum dan sangat ramai, itu akan membuat dia merasa grogi luar biasa. Nah, Nanda tuh tidak menyangkal itu. Nanda menyadari bahwa karena keramaian adalah hal yang saya tidak suka, sementara saya suka berbicara di depan umum, maka wajar kalau saya sangat grogi dan saya sangat cemas. Nah, itu artinya Nanda sudah masuk dalam kategori dia paham tentang ketidaksesuaian dalam dirinya, tapi dia tidak menyangka
atau tidak berusaha untuk defense gitu, atau tidak berusaha untuk menolak, atau tidak berusaha untuk tidak percaya bahwa pada dasarnya saya itu juga berhak untuk merasa cemas, saya itu juga berhak untuk merasa takut untuk berbicara di depan umum, karena saya menyadari bahwa saya takut dengan keramaian. Itu ya yang dimaksud dengan incongruence dengan defensif. Jadi orang yang menyadari bahwa kamu nggak apa-apa untuk nangis, kamu nggak apa-apa untuk bersedih, kamu nggak apa-apa untuk dapat kesulitan, itu adalah orang yang paham tentang ketidaksesuaian yang terjadi dalam hidupnya, tapi dia tidak berusaha untuk menekan atau untuk defensif itu, membuat pertahanan itu, sehingga dia berusaha menerima untuk bisa sesuai dan untuk bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, person-centered therapy melihat bahwa pada dasarnya manusia itu berpeluang untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ketika dia tahu bahwa dia incongruence dan dia tidak defensif. Seperti itu. Jadi yang biasanya sulit itu adalah yang ditemuin yang udah dia incongruence, terus dia defensif. Udah paham kamu bahwa kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu apa yang tidak sesuai, kayak tadi saya ambil contoh Nanda lagi, saya suka berbicara di depan umum, tapi saya juga takut dengan keramaian, terus saya defensif. Enggak lah, saya pasti bisa kok berbicara itu, saya nggak harus cemas, saya nggak harus khawatir, saya nggak harus gugup gitu ya, gagal nggak boleh, saya nggak boleh gagal. Kamu memaksakan dirimu untuk terlihat baik-baik saja padahal kamu tidak baik-baik saja. Nah, harapannya untuk person-centered therapy adalah konselor itu melihat bahwa kamu tuh nggak apa-apa kalau nggak baik-baik saja. Kamu tuh nggak apa-apa kalau kamu merasa takut. Kamu tuh nggak apa-apa kalau kamu merasa cemas. Namun kita cari solusinya untuk kamu bisa mengatasi kecemasan itu. Saya bantu kamu di sini, gitu ya, konselornya, untuk bisa kamu menemukan bagaimana caranya kamu mengatasi kecemasan kamu, bagaimana caranya kamu mengatasi kesedihan kamu mengatasi rasa takut kamu. Seperti itu. Jadi, untuk bisa sampai ke dalam sebuah organisme yang utuh, yang cukup baik, atau kategorinya adalah berdaya dan berharga, konselor akan mendampingi itu dalam proses konselingnya. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, dan selanjutnya adalah positive regards atau unconditional positive regards, penerimaan tanpa syarat. Ini yang sering sekali kita temukan gitu ya, kasus di lapangan itu seperti misalnya, bukan usah di lapangan, dalam kehidupan kita sehari-hari aja. Kita tuh selalu merasa bahwa ketika kamu mau dicintai, maka kamu harus mencintai. Jadi kalau kamu mau dapat sesuatu, kalau kamu mau dicintai, kamu harus berikan sesuatu. Kalau kamu mau dapat, contoh misalnya, kamu pernah, oke, kalau kamu dapat ranking 1, nanti mau kasih A. Nanti kamu kalau mau aku mau beli motor mah, yaudah nanti kamu kalau dapat IPK-nya 4,00, nanti kamu dapat motor dari mama misalnya gitu, atau dari ibu. Jadi kita tuh terbiasa memang dari kecil dikenalkan dengan cinta bersyarat. Jadi kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, kamu harus memberikan saya sesuatu. Dalam proses konselingnya CCP, di sini konselor mengenalkan kepada konseli bahwa kamu itu berhak menerima cinta tanpa syarat yang akan dilakukan oleh konselornya. Jadi konselor akan memberikan cintanya, cinta yang tulus kepada konselinya, yang dimana saya bersedia membantu kamu, saya bersedia mendampingi kamu, saya bersedia mendengarkan kamu, saya bersedia duduk di sini bersama kamu, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana cara membayar saya, bagaimana cara, apakah saya akan merasa dibuang-buang waktunya? Tidak perlu, karena saya di sini duduk dalam ruangan ini untuk membantu kamu
dan untuk memberikan cinta saya kepada kamu. Cinta dalam makna proses konseling itu bukan cinta romansa ya, teman-teman ya. Ini harus dipisahkan, bukan. Jadi cinta yang memang betul-betul kamu berikan sebagai bentuk kasih sayang kamu kepada konseling kamu. Kamu memberikan pandangan kepada dia, kamu memberikan kesan kepada dia, kamu memberikan cinta dan kasih kamu kepada dia, sehingga dia tidak merasa bahwa ada yang perlu tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika cerita sama kamu sebagai konselornya. Jadi perkenalkan kepada mereka apa yang dimaksud dengan unconditional positive regards atau penerimaan tanpa syarat, pemberian cinta tanpa syarat, pemberian kasih sayang yang tanpa syarat. Jadi mereka berhak sebetulnya menerima tanpa ada syarat. Seperti itu. Udah datang ya, Dek? Ayo cepetan nih. Ini nggak muat nih HP-nya. Nggak bisa, Dek. Amatlah. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk kepada teknik dan metode konseling dari person centered therapy. Saya itu selalu jatuh cinta ya kalau baca person centered therapy itu nggak tahu kenapa, karena saya melihat bahwa di sini tuh konselor akan memberikan cinta sepenuhnya sama konselinya, memberikan bentuk kasih sayang sepenuhnya sama konselinya dalam proses konseling itu. Karena kita dari awal melihat konseli aja untuk hadir dan bersedia bertemu kita sebagai konselornya, itu tuh sudah sudah kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai konselor, karena artinya dia percaya sama saya, karena artinya dia mulai ingin terbuka dengan saya. Makanya saya suka sekali dengan pendekatan CCP ini kalau lagi melakukan proses konseling. Goals terapi dalam person centered therapy itu yang pertama adalah kamu memfasilitasi kemampuan konseli untuk hadir dalam proses konseling dan melakukannya dengan jujur serta tidak menghakimi. Ingat, non-judgmental, apapun itu. Bentuk konseli kamu, apapun itu. Sifat konseli kamu, apapun itu. Etnis konseli kamu, apapun itu. Agama konseli kamu, apapun itu. Warna kulit konseli kamu, apapun itu yang halnya bersifat eksternal. Jadi kamu seorang konselor harus bersiap untuk menerima konseli, hadir dalam ruang konseling kamu, dan kamu melakukan proses konselingnya dengan jujur, serta tidak menghakimi. Tidak menghakimi seperti apa, Bu? Tidak menghakimi berdasarkan sudut pandang sosial yang sudah terjadi di lingkungan kita. Contoh misalnya, kalau ada konseling yang bertato pasti image-nya adalah negatif. Kalau ada perempuan yang pakaian baju seksi, itu pasti image-nya adalah perempuan tidak baik-baik saja. Itu kan penilaian sosial, ya, judgement sosial. Nah, kamu sebagai konselor, ketika kamu menerima konseling kamu datang ke dalam ruangan konseling kamu, maka hilangkan judgement itu, hilangkan stereotip itu, hilangkan rasisme itu. Siapapun dia, berhak kamu terima dan berhak kamu berikan cinta tanpa syarat dalam proses konseling itu. Yang kedua adalah membantu konseling untuk dapat meningkatkan harga dirinya dan kesadaran dirinya. Seperti yang tadi saya bilang di awal, untuk untuk konseling yang datang kepada konselor client center therapy, konselor tidak pernah melihat mereka sebagai seorang pasien yang sedang sakit, tidak. Mereka melihat bahwa kamu adalah individu atau person atau self yang sedang merasa tidak baik-baik saja dan butuh datang ke ruang konseling. Ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak berdaya, maka konselor akan membantu kamu untuk berdaya. Gitu. Jadi konselor di sini membantu konselingnya untuk dapat meningkatkan harga dirinya dan kesadaran dirinya lagi. Jadi bukan konseling yang datang dalam ruang konseling CCP itu bukan pasien sakit, melainkan kamu yang butuh bantuan dan butuh didengar. Seperti itu. Lalu selanjutnya goals terapinya adalah membantu konseling untuk berdaya. Selain tadi meningkatkan harga diri
dan menyadari hal-hal apa yang tidak sesuai dalam dirinya, maka konselor di sini membantu konseli untuk lebih berdaya. Berdaya untuk bisa mengambil keputusan dalam hidupnya, berdaya untuk bisa menyelesaikan masalahnya, berdaya untuk bisa keluar dari setiap masalah-masalah dalam hidupnya. Lalu goals selanjutnya adalah membantu konseli untuk dapat memiliki kesesuaian antara apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Dalam proses konseling CCP, konselor di sini akan membantu konseli untuk memiliki perasaan atau bisa mengutarakan apa yang sesuai dengan pikirannya, dengan apa yang sesuai dengan yang dia rasakan. Kebanyakan konseli yang datang ke dalam ruangan konseling CCP atau ke dalam konselor yang menghubungi konselor CCP adalah konseli yang merasa bahwa dia tidak memiliki kesesuaian antara apa yang sedang dia pikirkan dengan apa yang sedang dia rasakan. Dia merasa tidak nyaman dengan orang itu, tapi dia berpikir bagaimana caranya saya pergi sementara saya berada dalam kondisi yang tidak bisa pergi. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak pergi pada orang itu. Seperti itu. Ada lagi kondisi di mana dia sedang berhubungan dengan seseorang, lalu ternyata seseorang itu melukai dia secara fisik dan non-fisik, namun karena perasaannya cinta, gitu ya, akhirnya dia tidak dapat berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu adalah sebagai salah satu bentuk kekerasan. Karena dia tidak memiliki kesesuaian antara apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia rasakan, sehingga ia mengalami kesulitan untuk bisa mengatasi masalahnya ini. Datanglah dia kepada seorang konselor CCP, minta bantuan untuk bisa dibantu berpikir lebih rasional, sesuai dengan apa yang dia rasakan. Kalau perasaan cinta itu ada, lalu perlakuannya itu tidak memberikan atau tidak salah satu yang bukan contoh dari perlakuan pemberian cinta, maka itu harus diluruskan. Yang mana harus diluruskan? Cara berpikirnya atau perasaannya? Yang bisa menentukan itu adalah konseli sendiri. Konselor hanya memfasilitasi. Kalau contoh kasusnya gini. Kalau Sofi, misalnya saya ambil Sofi ya, saya ambil Sofi. Sofi datang ke ruangan saya untuk konseling. Sofi mengatakan bahwa Bu Aminah, saya sudah punya pacar selama 3 tahun. Saya sudah pacaran sama pacar saya ini sudah 3 tahun lamanya. Saya cinta sama dia, saya sayang sama dia. Dalam 2 tahun terakhir ini, saya tidak melihat, saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari dia. Terkadang dia membentak saya, terkadang dia mengatakan cinta sama saya, terkadang dia memukul saya, terkadang dia juga memegang erat tangan saya. Nah, artinya dalam apa yang sudah dijelaskan oleh Sofi ini ada ketidaksesuaian. Lalu yang akan saya katakan kepada Sofi sebagai konselor Sofi, saya kan seperti ini. Sofi, menurut kamu cinta itu apakah melukai? Lalu Sofi menjawab, tidak. Yang cinta itu tidak melukai, cinta itu kan melindungi, Bu Aminah. Cinta itu kan tidak menyakiti. Lantas, Sofi, kalau kamu paham bahwa cinta itu tidak menyakiti, cinta itu tidak memberatkan, cinta dan kasih sayang itu tidak melakukan kekerasan apapun, apakah itu bisa dikategorikan cinta yang dilakukan oleh pasangan kamu? Lalu Sofi berpikir mungkin, tapi dia terkadang baik sama saya, menjemput saya, mengantarkan saya pulang, menjemput saya berangkat ke kampus, terus kadang kami makan siang, saya dibelikan makan siang, saya dibelikan makan malam. Ya betul, itu adalah bentuk kebaikan yang dia berikan kepada kamu. Itu bentuk kebaikan. Apakah itu cinta? Belum tentu. Jadi Sofi saya ajak untuk berpikir kembali, apakah yang dilakukan oleh pasangannya itu adalah benar cinta? Karena di sini Sofi sedang merasa tidak sesuai antara apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia
rasakan. Dia berpikir bahwa perilaku pasangan ini tidak baik, ya tidak menunjukkan bahwa bentuk cinta, tapi perasaannya itu adalah perasaan cinta, sehingga harus ada yang diluruskan atau harus ada yang disesuaikan. Sampai pada akhir keputusannya, Sofi berpikir bahwa, Bu, cinta itu kan tidak melukai ya. Saya meyakini bahwa cinta itu adalah bentuk kasih sayang yang dimana dia tidak akan melukai saya secara fisik ataupun non-fisik. Artinya, mungkin sebetulnya pacar saya itu sudah tidak cinta kepada saya. Maka saya juga tidak bisa memberikan cinta saya kepada orang yang tidak mencintai saya. Sampailah pada kesimpulan di mana Sofi mengambil sebuah keputusan untuk berpisah dengan pasangannya sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Keputusan itu pure diambil oleh Sofi, diputuskan oleh Sofi. Konselor tidak boleh mengarahkan kepada seharusnya kamu putus, karena itu bukan cinta. Tapi saya hanya memfasilitasi Sofi sebagai fasilitator yang saya ajak Sofi untuk berpikir kembali. Yuk Sofi, kita berpikir kembali, apa sih cinta itu? Bagaimana sih makna cinta buat kamu? Kalau menurutmu, apakah dengan memukul itu artinya cinta? Apakah dengan menghina kamu artinya cinta? Nah, itu adalah fungsi konselor dalam proses konseling CCP. Yang selanjutnya adalah membantu konseli untuk mendapatkan kemampuan dalam mengatur hidup mereka dan dapat mengaktualisasikan dirinya. Ketika Sofi sudah mampu berdaya untuk bisa keluar dari hubungan yang toksik, hubungan yang tidak sehat, maka di sini konselor akan membantu Sofi untuk mendapatkan kemampuan dan mengatur hidup Sofi untuk bisa mengaktualisasikan dirinya. After putus itu kan biasanya ada proses grief and loss-nya, teman-teman. Nah, proses grief and loss itu kan tidak mudah di sini. Akan ada fase di mana denial, di mana kamu tidak terima sudah selesai hubungan kamu dengan pacar kamu. Ada fase di mana kamu akan sangat sedih yang luar biasa. Ada fase di mana kamu nggak akan mau makan, seperti itu wajar dilewati dan harus dilalui oleh seseorang yang sedang mengalami proses grief and loss. Tinggal bagaimana caranya konselor mendampingi konselinya atau saya mendampingi Sofi untuk bisa menyadari bahwa sebetulnya tuh kamu berharga, Sofi. Kamu orang yang sangat kamu orang yang sangat luar biasa. Sudah sampai ada di tahap ini, kamu cukup hebat dan saya membantu Sofi untuk bisa mendapatkan atau mengatur hidupnya untuk bisa mengaktualisasi dirinya cukup baik lagi. Mungkin akan sedikit ngobrol mengenai apa sih yang kamu suka, Sofi, kegiatan apa yang kamu akan lakukan setelah ini, lalu bagaimana kamu selanjutnya ketika sudah tidak bersama dia. Kamu tidak perlu menyangkal perasaan sedihmu. Kamu harus merasakan perasaan itu. Jangan terburu-buru untuk ingin cepat-cepat jatuh cinta. Seperti itu. Itu adalah proses konseling CCP, teman-teman. Jadi dalam proses konseling CCP itu konselor benar-benar ya mengajak konselingnya berpikir. Karena semua keputusan itu diambil oleh konselinya. Seperti itu. Kita masuk pada teknik counseling person center atau CCP. Sebetulnya tidak ada teknik yang spesifik yang harus digunakan konselor untuk dalam proses konseling CCP ini. Seperti misalnya ada gestalt, kursi kosong gitu, terus analisis mimpi pada Freudian atau psikoanalisa atau hipnotis. Jadi poin pentingnya di sini adalah semua teknik itu bisa diberikan atau bisa dipakai konselor dalam proses konseling CCP ini. Cuman biasanya ada beberapa teknik yang biasanya mereka pakai sebagai konselor. Yang pertama adalah aktif mendengarkan. Sebagai konselor person center yang dimana full selama proses konseling itu adalah kita mendengarkan cerita dan mendengarkan sudut pandang serta kisah dari apa yang sedang dialami oleh konselingnya, maka biasanya konselor akan menggunakan teknik active learning atau mendengar aktif. Ini adalah salah satu teknik mendasar yang harus teman-teman biasakan. Nah, teman-teman di sini kalau suka jadi tempat curhat sama temennya,
Sekarang belajar untuk hanya mendengarkan tanpa merespon. Hah? Belajar mendengarkan tanpa merespon. Biasanya kita gini, kalau ada teman-teman yang cerita, teman kita yang cerita, gitu, gue mau cerita dong. Kemarin gue ketemu ini. Terus kamu tiba-tiba, ya lu gimana sih, kan harusnya kan gitu kan. Sebagai teman kan pasti kamu akan merespon dengan sangat cepat. Ya kan lu harusnya nggak kayak gitu, lu kan ngerti dong kayak gini. Tapi sebagai seorang konselor, latihannya adalah kamu jadi pendengar yang aktif. Jadi kalau kamu lagi ngobrol sama teman kamu, terus teman kamu bilang, gue mau cerita dong. Oke, silakan cerita, gue akan mendengarkan. Nah, itu kamu latihan mendengarkan aktif. Walaupun sepertinya terdengar teknik ini terdengar sangat mudah, tapi menjadi pendengar itu nggak mudah kalau teman-teman sadari. Kadang ada momen di mana kalau kita tidak benar-benar memberikan fokus dan konsentrasi kita untuk ada di ruang konseling yang dimana kita menggunakan teknik mendengar aktif, itu kita tiba-tiba tanpa sengaja bisa nguap. Gitu. Atau bisa tiba-tiba kita nge-freeze gitu, nggak paham dengan apa yang dijelaskan oleh atau yang diceritakan oleh konseling. Sementara dalam proses konseling CCP atau person centered therapy, konselor tuh nggak boleh nguap sama sekali ketika sedang proses mendengarkan active learning. Kenapa kamu nguap? Karena artinya kamu tidak memberikan fokusmu pada cerita konselingmu. Nah, latihannya adalah mulai saat ini latihan bersama teman-teman kamu. Ketika teman-teman kamu mengatakan bahwa gue mau cerita, oke, gue dengerin. Gitu. Oke, gue siap dengerin. Oke, aku siap dengerin. Artinya ketika kamu mengatakan bahwa saya siap mendengarkan cerita kamu, maka fokuskan pikiran kamu, pusatkan pikiran kamu untuk bersiap mendengarkan cerita dari teman kamu. Gitu. Jadi tidak hanya cuman mendengarkan terus akhirnya oh ya, terus kamu sibuk main handphone, tidak. Tapi latihannya adalah benar-benar mendengarkan. Setelah kamu mendengarkan cerita dari teman kamu, belajar untuk mengklarifikasi atau memperjelas. Contoh misalnya, kayak yang tadi Nanda bilang, saya suka berbicara di tempat umum, tapi saya tidak suka keramaian. Nah, ketika misalnya Nanda bercerita seperti itu, lalu saya mengklarifikasi. Jadi maksud kamu suka nih berbicara di tempat umum, tapi kamu tidak suka keramaian. Apakah itu tidak menyulitkan kamu ketika kamu tidak suka keramaian, tapi kamu suka dengan kegiatan berbicara di tempat umum? Seperti itu. Bolehkah saya minta diceritakan kembali proses ketika kamu melakukan hal yang kamu suka itu? Nah, itu adalah mengklarifikasi. Jadi kamu boleh latihan sama teman kamu sebelum kamu benar-benar melakukan proses konseling. Selain tadi menjadi pendengar yang aktif, kamu boleh latihan untuk memperjelas atau clarifying gitu ya. Merespon pernyataan dari pesan yang konseling sampaikan yang menurut kamu membingungkan, yang tentu kamu akan fokuskan kembali pada isu-isu utama supaya itu membantu kamu fokus pada apa yang harusnya kamu dengarkan, seperti itu. Lalu teknik yang selanjutnya adalah menyimpulkan. Ketika misalnya kamu sudah mendengarkan cerita temanmu secara panjang kali lebar, kali tinggi gitu ya. Nah, itu kamu bisa menyimpulkan. Oh, jadi maksud kamu tuh sebetulnya tidak nyaman dengan orang ini gitu ya. Tapi kamu tidak bisa memutuskan untuk pergi dari orang ini. Harusnya saya sebelum gitu. Jadi kamu menyimpulkan setiap kisah yang diceritakan oleh teman kamu, atau ini kan latihan ya, atau nanti konseling kamu. Jadi teknik konseling itu teman-teman susah-susah gampang. Susahnya kalau kamu nggak pernah melatih. Gampangnya kalau kamu pakai teknik itu dalam kehidupan sehari-hari kamu. Karena kamu calon konselor, jadi mulai saat ini belajarlah menggunakan teknik konseling dalam kehidupan sehari-hari kamu. Contoh mendengar aktif, kamu biasakan untuk menjadi pendengar yang aktif, memperjelas atau clarifying gitu ya. Kamu menjadi orang yang mudah untuk mengklarifikasi satu hal atau isu tertentu. Lalu ada menyimpulkan, summarizing, seperti itu. Kamu menyimpulkan cerita dari teman-teman kamu yang sedang kamu dengarkan tentang kisahnya. Lalu kamu belajar juga tentang mengkonfrontasi, seperti yang tadi saya jelaskan ketika membahas kasus Sophie gitu ya.
bukan kasus Sofi, contoh kasus mengangkat nama Sofi gitu ya, yang dimana ketika Sofi mengatakan bahwa dia cinta, tapi pasangannya melakukan kekerasan, apakah itu yang disebut dengan cinta? Maka itu dilakukan dengan mengkonfrontasi. Konfrontasi itu adalah salah satu teknik yang kamu gunakan ketika kamu melihat ketidaksesuaian, gitu ya. Kayak tadi Nanda, Nanda kamu suka berbicara di tempat umum, tapi kamu tidak suka keramaian. Jadi maksudnya seperti apa? Lalu apa yang kamu lakukan untuk bisa mengaktualisasikan dirimu pada hal-hal yang kamu suka, sementara kamu bertentangan sekali nih dengan apa yang kamu suka serta apa yang tidak kamu suka. Nah, gitu. Jadi mengkonfrontasi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh konseli untuk memperjelas atau untuk mempertegas sebetulnya maksudnya apa, kenapa bisa berpikir seperti itu. Dan konfrontasi ini juga terkadang membantu konseli untuk berpikir kembali. Seperti yang tadi saya angkat contoh kasusnya dengan menggunakan nama Sofi, akhirnya kan tokoh yang bernama Sofi ini berpikir bahwa cinta itu tidak seharusnya melukai, seperti itu. Nah, konfrontasi adalah salah satu cara atau salah satu teknik yang digunakan konselor untuk bisa mengajak konselinya berpikir kembali terkait dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia rasakan. Terkadang itu keliru dan perlu diluruskan. Lalu kita masuk pada teknik merefleksikan perasaan. Dalam proses konseling CCP, konselor itu cenderung banyak sekali melakukan penggunaan teknik merefleksikan perasaan. Kayak misalnya pada saat saya ambil kisah yang tadi ya, yang Sofi lagi ya. Sofi, saya mau tanya, bagaimana perasaan kamu ketika pacar kamu memukul kamu? Saya sedih, Bu. Saya takut. Saya cemas, kenapa dia jadi seperti itu sama saya? Biasanya ekspresinya kan akan seperti itu. Di sini saya dalam penggunaan teknik merefleksikan perasaan akan membantu Sofi untuk merecall kembali emosi yang sedang dia rasakan pada saat itu. Jadi saya akan mengajak Sofi untuk memanggil kembali perasaan-perasaan itu dan mengutarakannya itu. Apakah dia nyaman atau tidak dengan perasaan itu? Bagaimana seharusnya dia melakukan, bagaimana seharusnya dia berespon ketika pasangannya melakukan tindakan seperti itu, Lalu yang selanjutnya adalah berempati. Teman-teman, empati itu susah-susah gampang. Susahnya kalau nggak dilatih. Gampangnya kalau dilatih. Empati itu menurut saya bahkan dalam teknik konseling, empati itu ada dua, empati level A1 ada empati level 2. Itu ada di mata kuliah keterampilan dasar konseling. Belajar berempati itu adalah belajar empati khusus, baru nanti belajar empati umum. Kebalik. Umum dulu nanti baru khusus, seperti itu. Jadi keterampilan empati ini adalah melatih kemampuan konselor untuk lebih sensitif terhadap masalah-masalah yang dialami oleh konseling. Kita tidak harus mengalami proses patah hati dulu kan untuk bisa membantu konseli yang patah hati. Kita tidak harus menjadi anak yang broken home dulu kan untuk bisa berempati kepada konseli kita yang mungkin keluarganya tidak lengkap. Dan kita tidak harus mungkin konflik perceraian gitu, rumah tangga, kita tidak harus menikah dan bercerai dulu kan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh konseli kita ketika dia mungkin bercerai dengan pasangannya. Jadi maka caranya adalah dengan berempati. Berempati itu adalah kamu benar-benar bisa merasakan apa yang dia rasakan tanpa kamu harus mengalaminya. Dengan contoh cerita yang tadi saya angkat Sofi gitu ya. Sofi lagi-lagi namanya saya pakai nggak apa-apa ya. Kisah Sofi dengan pasangannya misalnya. Ini contoh ya, tidak sebenarnya. Itu kan saya tidak harus menjadi Sofi untuk bisa merasakan betapa kecewanya Sofi diperlakukan seperti itu sama pasangannya, betapa sedihnya Sofi ketika misalnya diperlakukan tidak adil oleh pasangannya, gitu. Ketika marahnya Sofi diperlakukan kasar sama pasangan, kan saya tidak harus jadi Sofi untuk bisa merasakan perasaan itu. Maka yang harus saya lakukan adalah melatih empati saya, menempatkan. Kalau saya biasanya gini, saya akan
menempatkan diri saya sebagai Sofi yang sedang mengalami kekerasan itu. Jadi saya langsung akan membayangkan bahwa saya seorang Sofi yang ada di dalam kondisi seperti itu. Nah, biasanya dengan cara itu adalah saya bisa mengaktifkan empati saya. Gitu. Sensitivitas saya tuh jadi lebih aktif ketika saya membantu dia. Jadi itu adalah cara mengaktifkan empati, cara melatih empati. Pelan-pelan saja dari yang misalnya kamu merespon temanmu baru putus nih, atau kehilangan hewan peliharaannya, kamu bilang, sesayang itu ya kamu sama kucing kamu ya, gitu. Kucing kamu, apa sih yang biasanya kucing kamu lakukan kalau di rumah? Terus apa aja yang kamu suka dari kucing kamu? Kamu dapatnya dari mana? Itu kan pertanyaan-pertanyaan kecil yang ketika kamu utarakan kepada dia adalah bentuk perhatian kamu kepada temanmu sebagai orang yang sedang kehilangan hewan peliharaannya atau kucingnya gitu, atau ayamnya atau anjingnya seperti itu, atau kelincinya gitu. Itu kan membantu kamu untuk merasakan, oh ternyata kucingnya ini adalah salah satu teman terdekat yang dimiliki oleh teman saya gitu ya, hewan peliharaan yang bisa membantu dia untuk merilis emosinya. Wah, sedih sekali. Jadi kamu melatih empati itu seperti itu, dengan pertanyaan-pertanyaan kecil atau dengan benar-benar berusaha menempatkan dirimu ada di posisi teman kamu yang sedang merasakan grieving and losing itu, atau kesedihan dan kedukaan seperti itu. Lalu teknik konseling selanjutnya adalah menentukan tujuan atau goal settings atau setting goals, yang dimana keterampilan ini menentukan kamu untuk bisa menentukan tujuan dari proses konseling ini. Jadi di sini tuh konselor harus bisa menstimulasi tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam proses konseling ini. Kamu mampu mengarahkan konseling kamu untuk bisa pada tahap di mana jadi kamu sebetulnya tidak nyaman ya dengan hubungan kamu, baik maka apa yang sebetulnya kamu inginkan dalam apa yang kamu harapkan pada saya dalam proses konseling ini, apa yang mau kamu selesaikan dalam proses konseling ini. Jadi goal settingnya itu ditentukan oleh konselingnya juga, konselornya hanya memfasilitasi. Jadi keputusan saya mau menghilangkan rasa takut saya gitu, atau saya mau saya bisa berpikir lebih jernih lagi tentang hubungan ini. Nah, itu selebihnya keputusannya diambil oleh konseling. Konselor tidak boleh menentukan tujuan goals-nya secara sepihak. Sepenuhnya dilakukan oleh konseling dan konselornya menyetujuinya dan bersedia membantu. Lalu yang selanjutnya adalah teknik modeling dalam proses konseling. Di sini konselor juga boleh memberikan konseling belajar dengan mengobservasi tingkah laku konselornya, contoh, atau misalnya menggunakan role model yang lain kalau tidak bisa kamu dijadikan role model, atau misalnya orang tua atau tokoh yang dia kagumi, misalnya idolnya seperti itu bisa dijadikan kamu untuk role model dalam proses konseling person center. Lalu yang terakhir adalah mengakhiri. Teknik terminating atau teknik mengakhiri adalah salah satu keterampilan konselor yang bisa kamu pakai untuk bisa menentukan waktu dan cara bagaimana untuk mengakhiri proses konseling ini. Karena kalau kamu tidak punya keterampilan mengakhiri, kamu akan terus selalu terbawa pada cerita konseling kamu. Jadi itu kamu akan susah tuh kalau kamu nggak punya teknik untuk mengakhiri. Kamu akan oh iya, lalu bagaimana? Terus seperti itu, oke, wah saya senang. Terus nggak tahu tiba-tiba 3 jam aja gitu ya proses konselingnya. Maka teknik mengakhiri ini harus kamu latih, seperti itu. Sampai sini cukup paham tentang person center? Insya Allah. Apakah bingung? Paham. Paham ya? Saya kecepatan nggak sih? Saya takutnya kecepatan terus akhirnya nanti kamu jadi tadi Bu Aminah ngomong apa gitu. Enggak, tenang aja. Speed Mystica kalau ngomong lebih cepat kayaknya. Tenang aja. Mereka sudah terlatih. Sudah terlatih ya. Oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak bingung ya. Kita lanjutkan kepada peran konselornya itu sendiri gitu ya. Apa sih sebetulnya peran konselor dalam proses konseling CTP? Yang pertama adalah
konselor menjadikan dirinya sebagai instrumen perubahan. Yang dimaksud dengan instrumen perubahan adalah ketika dalam proses konseling CCP itu konselor kita diajarkan tentang unconditional positive regard, genuine, aktualisasi diri, terus real self, ideal self, terus kita belajar tentang juga organisme, terus kita belajarkan tentang berdaya. Maka kamu sebagai konselor harus sudah melewati fase itu. Kamu sudah dalam kondisi berdaya, kamu sudah dalam kondisi yang berharga, kamu sudah dalam kondisi yang yang memberikan cinta tanpa syarat kepada siapapun, kamu menjadi orang yang saya jadi lupa. Kamu sudah tidak menggunakan kamu sudah tidak stereotype, kamu tidak rasis gitu ya. Kamu sudah tidak judgement kepada siapapun konseli kamu. Itu yang disebut dengan instrumen perubahan. Karena kalau kamu menunjukkan hal-hal yang seperti itu, ketika konseli kamu melihat kamu, dia akan menjadikan kamu sebagai role modelnya. Oh, konselor saya menerima saya padanya, konselor saya sangat genuine gitu ya, konselor saya tidak menunjukkan bahwa saya berhutang budi kepada beliau karena beliau sudah membantu saya, tidak gitu ya. Instrumen itu salah satu alat penilaian yang mengatakan bahwa konselor saya itu bisa loh melewati proses perjalanan hidupnya. Jadi dia menganalisis sendiri, konselingnya menganalisis sendiri apa yang dilakukan pada konselornya, apa yang dilakukan konselornya dalam ruang konseling, seperti itu. Yang kedua adalah peran konselor dalam konseling CCP. Di sini konselor bersedia untuk memasuki dunia konseling dengan memberikan perhatian yang sangat tulus, peduli, menerima, dan pengertian. Belajarlah untuk menerima, teman-teman. Kalau kita berbicara dengan, misalnya gini, kita tuh selalu mengatakan bahwa saya menerima kok, gitu. Saya menerima dia sebagai teman saya menerima dia sebagai pasangan saya menerima dia sebagai orang yang terdekat dalam hidup saya, misalnya gitu. Berbicara soal penerimaan, kamu terlalu sibuk dengan menerima orang lain tanpa kamu menyadari sebetulnya yang harus kamu terima itu adalah dirimu sendiri dulu. Seberapa besar penerimaan kamu terhadap dirimu, maka itu akan memudahkan kamu untuk bisa menerima orang lain dalam hidupmu. Hah? Gimana nih maksudnya Bu Aminah? Menerima diri. Contoh. Seberapa besar sih kamu menerima kekurangan dirimu? Atau seberapa sering kamu menghina dirimu atas kegagalan yang kamu capai? Karena seseorang yang mampu menerima orang lain, artinya dia mampu menerima semua kesulitan, kelemahan, keburukan yang ada dalam dirinya. Sehingga kamu tidak memberikan kesempatan dirimu untuk melukai dirimu sendiri. Jadi, kunci dari saya, sebelum kamu berusaha untuk menerima orang lain hadir dalam hidupmu, maka terima diri kamu dulu. Sebagai dirimu saat ini. Sebagai Vista yang saat ini, sebagai Alvia yang saat ini, sebagai Sofia yang saat ini, lalu sebagai Rati, Rizky, seperti itu. Jadi, terimalah kondisi dirimu saat ini. Saya, mahasiswa BK yang belum sempat dapat IPK-nya 3,00, nggak apa-apa. Saya yang males, nggak apa-apa. Saya yang tidak bisa masak, tidak apa-apa. Saya yang tidak bisa saya yang belum punya pacar, tidak apa-apa. Saya yang tidak sesuai dengan standar kecantikan Asia misal, tidak apa-apa. Belajar untuk menerima dirimu dulu. Sampai akhirnya kamu bisa menerima kehadiran orang lain. Belajar untuk menerima kekurangan kamu dulu. Belajar untuk menerima kesulitan kamu dulu. Baru kamu bisa belajar bagaimana cara menerima kekurangan dan kesulitan orang lain. Jadi kalau di sini berbicara soal penerimaan, kalimat itu gampang, tapi ketika dijalankan itu sulit. Jadi pelan-pelan saja. Yang ketiga adalah konselor tidak memimpin, mengatur atau menentukan proses perkembangan konseling, tetapi hal tersebut dilakukan oleh konseling itu sendiri.
Jadi konseli yang akan memutuskan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Konseli yang akan mengambil semua keputusan itu, memimpin proses jalannya konseling. Jadi konselor hanya fasilitator. Konselor mau refleksikan perasaan konseli sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh konselinya. Konselor menerima konseli dengan sepenuhnya dalam keadaan apapun, serta konselor memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengekspresikan perasaannya sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Jadi konselor CCP atau konselor client center therapy atau person center therapy di sini dalam ruang konseling akan memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya apapun itu. Marahnya, kesalnya, kecewanya, rapuh, galau, sedih, senang, bahagia, kagum, gembira. Konselor memberikan kebebasan itu dalam ruang konseling. Konselor memfasilitasi. Seperti itu. Lalu sebelum berakhir, kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Apa sih sebetulnya kelebihan konseling CCP atau pendekatan CCP? Yang pertama adalah pemusatannya, kelebihannya ya, pemusatan proses konselingnya lebih kepada konselinya, bukan pada konselornya. Karena ini adalah non-directive counseling. Identifikasi dalam hubungan terapi sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadiannya. Lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik, gitu ya. Penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam terapinya. Konseling memiliki pengalaman positif dalam terapi ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir adalah konseling merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka mendengarkan dan tidak dijustifikasi. Konselor lagi-lagi dalam proses konseling CCP tidak berhak untuk judgement apapun itu bentuk konselingnya. Lalu kekurangannya, terapinya berpusat hanya pada konseling, dianggap terlalu sederhana gitu ya. Kayaknya terlalu ringan karena nggak ada teknik dan pendekatan yang khusus, yang tidak ada pemberian terapi dalam pendekatan CCP yang secara khusus gitu ya, karena dianggapnya terlalu, ya itu dianggap terlalu sederhana. Lalu terlalu menekankan aspek afektif, emosional, dan perasaan gitu ya. Tujuannya untuk setiap konselor itu memaksimalkan diri, dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit untuk menilai individu. Tidak cukup sistematik dan langkahnya terutama yang berkaitan dengan konseling yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi kekurangannya adalah karena anggapannya adalah itu proses konselingnya diserahkan kepada konselingnya sehingga merasa bahwa proses konseling ini terlalu mudah. Padahal teman-teman dalam proses konseling CCP gitu ya, menggunakan pendekatan CCP itu tuh tricky banget. Ada yang konselor bisa menggunakan pendekatan ini, ada konselor yang tidak bisa. Karena kita tuh pada dasarnya dari dulu itu cenderung terbiasa mendirect orang-orang. Kalau misalnya kamu kalau misalnya gini, kamu dicurhatin sama teman-teman kamu, terus ada hal yang mengganggu kamu, terus kamu merasa bahwa itu tuh gak gitu tahu, harusnya lu tuh kayak gini. Kita tuh terbiasa mendirect seseorang. Sementara dalam proses konseling CCP kamu tidak mendirect konseling. Semua keputusan dan semua proses konseling itu dipimpin oleh konselingnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu singkat, padat, dan jelas penjelasan dari saya tentang person center terapi. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman semuanya penjelasan dari saya yang saya rasa saya sudah berusaha untuk seringan mungkin gitu. Tidak menggunakan pembahasan yang cukup berat dan mencoba untuk menggunakan contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan teman-teman paham dan tertarik lebih dalam belajar tentang person center terapi sehingga teman-teman nanti jadi konselor CCP seperti itu. Terima kasih Mistika atas waktunya, terima kasih untuk teman-teman atas waktunya. Saya serahkan kembali kepada Mistika. Oke, terima kasih Miss Ati. Dan itu tadi penjelasan mengenai terapi person center itu seperti apa. Bagaimana si person center ini memandang manusia, kemudian teknik-tekniknya apa saja, kemudian peran konselor, kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Dan tadi Bu Ati membahas mengenai organisme, terus kemudian ada fenomena field dan juga self. Kalau misalnya organisme itu bagaimana diri kalian apa adanya sebelum ada
pengalaman-pengalaman yang kalian lakukan. Jadi diri kalian secara utuh, kalau organisme itu secara fisik kalian, nah seperti itulah organisme. Kemudian kalian berhadapan dengan fenomena field, kalian bersekolah, punya teman, berinteraksi sosial, punya pengalaman-pengalaman hidup, gitu kan, sehingga membentuk self kalian. Ada perkembangan, ada proses pembelajaran di dalamnya, sehingga self kalian sudah berkembang, tidak lagi hanya wadahnya saja, tetapi sudah ada pola pikir, sudah mengalami proses pembelajaran, menarik makna, kemudian menarik nilai-nilai, dan sebagainya. Nah, itulah diri self kalian. Kemudian kalau si person center ini bilang, masalah itu terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara real self, diri kalian yang sekarang, dengan diri ideal self kalian. Apa yang ingin kalian capai, harapan-harapan kalian, apa yang kalian kehendaki, what you should be. Jadi kalian itu pengennya bagaimana. Nah, kemudian ada kesenjangan nih, ada gap antara apa yang kalian mau sama kenyataannya diri kalian sekarang itu gimana. Nah, disitulah terjadi masalah gitu ya. Kemudian konselor person center itu memang harus menerima konselingnya apa adanya. Makanya ada istilah unconditional positive regard. Mau apapun bentuknya, latar belakangnya, wujudnya, dari dunia mana gitu ya, kalian harus bisa menerima konseling tersebut apa adanya. Karena harapannya adalah bagaimana si konseling itu bisa menjadi dirinya sendiri ketika berhadapan dengan kalian. Bisa menceritakan masalah-masalahnya apa adanya tanpa ada hal yang ditutup-tutupi itu sama kalian. Terkesan sangat sederhana, terkesan mudah, tapi menurut kita nih ya yang sudah berpengalaman melakukan teknik konseling bahwasanya memang person center itu memang untuk konselor-konselor yang punya skill bagus dalam teknik-teknik konseling, kayak misalnya skill mendengarkan aktif, terus konfrontasi, itu kan sebenarnya skill-skill yang harus dipelajari dan itu nggak mudah. Sampai sekarang pun saya tipe orang yang talk aktif, saya itu senang banget ngomong. Tapi ketika saya mendengarkan, saya itu agak kesulitan, saya harus sabar, saya harus dengerin. Nah, maka memang harus perlu dilatih. Maka tadi si Miss Ati bilang kalau pendekatan person center ini tricky banget gitu. Karena banyak sekali trik-trik yang harus kita lakukan. Maka saya bilangnya ini udah another level for counselor lah kalau untuk person center. Harus emang benar-benar konselor yang sudah jam terbangnya banyak. Tapi bukan berarti kita nggak boleh menggunakannya ya. Kita harus latihan, harus juga mengembangkan diri kita supaya kita bisa menguasai berbagai macam teknik-teknik konseling. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan person center, mumpung ada Miss Ati nih, silakan bertanya atau kalian mau menceritakan masalah kalian gitu kan. Nah, nanti kita bahas mengenai dari sudut pandang si person center. Ada yang mau bertanya? Izin, Miss. Ya, silakan, Alifa. Ya, Miss. Dari pembahasan yang contoh kasus Sofia tadi, misalnya si konseling ini udah terbuka ya, Miss, pikirannya. Kalau misalnya kasus contoh Sofia yang tadi saya jelaskan gitu ya, memang berada di dalam sebuah hubungan yang beracun atau toxic relationship itu nggak mudah untuk bisa keluarnya gitu teman-teman. Apalagi teman-teman tidak sebelumnya gitu ya belum diajarkan bagaimana cara untuk bisa berdaya dan melindungi dirinya. Self defense-nya itu belum diajarkan, apalagi yang bukan anak BK. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang anak BK yang ketika sudah belajar tentang self defense mechanism gitu ya, terus juga sudah belajar tentang bagaimana cara dia berdaya,
teman-teman bisa mengatasi orang ini baiknya seperti apa. Yang pertama adalah teman-teman, ketika teman-teman terancam oleh apa yang diancam oleh pasangan teman-teman atau mantan kekasih teman-teman dalam kondisi yang seperti ini, tentu teman-teman punya pihak luar yang bisa membantu, yaitu adalah ada satgas pelecehan atau satgas kekerasan yang ada di kampus, atau teman-teman minta bantuan kepada lembaga perlindungan saksi P2PT apa ya, perlindungan saksi dan ada perlindungan perempuan, anak dan saksi, saya apa lupa namanya. Itu teman-teman bisa lakukan untuk pengaduan itu, atau teman-teman libatkan orang dewasa yang ada di sekitar teman-teman, orang tua, kakak gitu ya, atau dosen seperti itu, untuk minta perlindungan dari sebuah hubungan yang seperti ini. Ingat, ancaman itu kamu juga bisa pelajari terkait dengan hukum pidana. Kalau seandainya dia mengancam mengancam untuk misalnya memberikan kekerasan kepada kamu, artinya kamu kan dapat perlindungan sebagai korban yang diberikan kekerasan atau perlindungan sebagai saksi seperti itu. Itu kamu berhak mendapatkan perlindungan itu. Jadi tidak perlu takut atau tidak usah takut atas ancaman itu, karena pada dasarnya sebetulnya kamu bisa dilindungi oleh hukum dan negara, dan juga dilindungi oleh orang dewasa di sekitar kamu. Jadi teman-teman mohon untuk tidak menyimpan masalahnya sendiri. Teman-teman tuh hidup bersama orang lain gitu ya. Teman-teman hidup bersama orang tua, hidup bersama guru, hidup bersama dosen, hidup bersama teman-teman yang lainnya yang tentu paham bagaimana cara keluar dari hubungan seperti ini. Jangan merasa bahwa teman-teman tuh hidup sendiri, karena gini, biasanya pelaku itu mudah sekali meriset otak kekasihnya gitu, otak yang menjadi korban itu untuk merasa bahwa dia tuh hidup sendiri, nggak berdaya tanpa laki-laki ini gitu. Kamu nggak bisa keluar dengan masalah ini, kamu tuh harus bergantung sama saya. Tidak. Dalam proses konseling person centered therapy, konselor itu membantu konselingnya untuk bisa berdaya, berpikir kembali bahwa sebetulnya kamu tanpa dia itu tidak apa-apa. Kamu tanpa dia itu juga kamu bisa hidup. Kamu tanpa dia, kamu bisa mencapai cita-cita kamu. Gitu. Jadi kamu itu bukan hidup dalam bayang-bayang dia, tapi kamu adalah kamu. Seorang Alifa, misalnya. Bukan dibalik bayang-bayang pasangan kamu. Contohnya seperti itu. Jadi ketika kamu dalam kondisi terancam, maka libatkan orang dewasa di sekitar kamu untuk membantu kamu keluar dari hubungan ini. Baik orang tua kamu, kakak kamu, paman kamu, tante kamu, atau dosen kamu, atau kamu minta perlindungan, atau kamu minta bantuan Mistika untuk menghubungi kamu, memberikan menjadi narahubung kamu ke dalam P2PTA, perlindungan saksi dan anak seperti itu. Itu bisa. Gitu. Jadi kalau kamu menjadi korban pelecehan, kamu bisa dibantu untuk dinarahubungkan kepada perlindungan itu. Kalau kamu menjadi korban kekerasan oleh pacar kamu, kamu bisa. Dosen kamu bisa menjadi salah satu narahubung untuk menghubungi ke panduan pelayanan itu. Seperti itu. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu sendiri untuk mengalami masalah ini. Kamu tidak sendiri. Dan jangan menyimpan masalah itu sendiri. Libatkan orang dewasa di sekitar kamu. Gitu. Jadi karena biasanya manipulatif banget nih, pelaku itu manipulatif banget, dan kamu biasanya akan dikuasai cara berpikirnya. Nah, yang harus kamu lakukan adalah tenang, berpikir jernih, cari orang dewasa yang kamu percaya, libatkan mereka, dan bantu mereka untuk minta bantuan kepada mereka untuk membantu kamu keluar dari orang ini. Karena kalau kamu tidak melakukan itu, kamu akan terus selalu merasa takut dan kamu tidak bisa keluar. Kan konseling person centered therapy kan membantu kamu untuk berdaya. Jadi ketika kamu sudah selesai dalam proses konseling ini, biasanya kamu akan lebih berdaya dan tahu apa yang harus kamu lakukan. Seperti itu, Alif. Baik, Miss, terima kasih atas jawabannya. Ya, betul sekali. Biasanya korban-korban ancaman dalam hubungan relationship itu memang kan karena dia merasa terancam, merasa tertekan, sehingga tidak bisa berpikir logis atau rasional, gitu kan? Padahal sebenarnya kalau dia punya kemampuan atau punya keberanian untuk berkata, oh saya butuh bantuan, oh saya butuh pertolongan, dan mau menceritakan masalahnya, itu banyak sekali pihak-pihak yang bisa membantu. Kalau misalnya kalian nanti jadi konselor di sekolah, gitu kan? Nah, salah satu fungsi konselor itu adalah itu salah satunya.
apa ya istilahnya, kok saya lupa ya. Mengadvokasi. Ya, betul, fungsi advokasi. Nah, peran konselor itu sebagai advokasi. Misal kalau ada kasus-kasus pelecehan seksual, bullying, atau narkotika yang berkaitan dengan hukum, entah itu siswa kalian jadi pelaku, entah itu siswa kalian jadi korban, maka salah satu tugas konselor adalah di situ, peran fungsi advokasi. Kalian memfasilitasi, menjembatani. Gitu ya, sebisa mungkin yang jadi korban, siswa kalian yang jadi korban, atau mahasiswa yang menjadi korban, itu tidak dirugikan. Dan kalaupun siswa kalian menjadi pelakunya atau apapun itu, sebisa mungkin siswa kalian itu mendapatkan fasilitas rehabilitasi yang terbaik itu seperti apa. Dan bisa memperjuangkan hak-haknya sebagai student atau sebagai siswa kalian. Ketika nanti dia mau ujian, tapi dia punya kasus, kalian fungsi advokasi di situ membantu siswa kalian agar bisa tetap ikut ujian walaupun sedang mengalami atau sedang dalam proses persidangan atau menjalani hukuman, proses rehabilitasi dan sebagainya. Nah, disitulah peran konselor, ya. Nah, karena biasanya ada rasa takut nih sebagai korban yang sedang diintimidasi, disitulah biasanya kebanyakan korban itu tidak berani untuk speak up. Nah, selanjutnya apalagi yang melatar belakangi korban merasa malu untuk meminta tolong atau meminta bantuan orang lain? Karena merasa malu. Biasanya kan kalau ada hubungan, oh saya diginiin sama pacar saya, oh saya digituin sama pacar saya, gitu kan. Ada rasa malu. Padahal kalau misalnya kita sangat mencintai diri kita sendiri, kita akan tahu langkah apa yang paling efisien dan efektif ketika dalam situasi sulit seperti itu. Seperti itu ya. Dan jangan takut buat teman-teman mahasiswa kalau ada masalah apapun, cerita sama dosen pembimbingnya. Kalau misalnya menemui masalah-masalah atau kasus-kasus yang berat, itulah gunanya dosen pembimbing akademik untuk memfasilitasi kalian. Kalau misalnya dosennya sibuk, kalian minta tolong ke dosen yang kalian anggap dia itu punya kemampuan untuk membimbing kalian dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Tenang aja, emang salah satu fungsi dosen itu seperti itu, membimbing mahasiswa. Jadi nggak usah takut atau ngerasa malu atau merasa sungkan ketika kalian butuh pertolongan. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Izin bertanya, Miss. Oke, silakan Dela. Sebelumnya tadi kan ibunya tadi juga udah ngomong bahwasanya teori ini tuh bisa untuk semuanya kan, Miss. Cuman yang mau Dela tanyain tuh, cocok nggak sih teori ini tuh dipakai untuk sebuah penelitian? Dan kalau tadi Dela pahamin juga, cocok nggak sih teori ini tuh dipakai untuk konsultasi kelompok gitu? Itu aja sih, Miss. Oke, terima kasih Dela. Silakan Miss Ati. Oke, kalau Dela bertanya, bisa nggak ya pendekatan ini untuk penelitian? Tentu bisa. Kamu bisa angkat person center therapy ini dalam penelitian skripsi kamu nanti, misalnya kamu mau mengangkat tentang efektivitas pemberian konseling individu dengan menggunakan pendekatan client center therapy terhadap pasien atau terhadap siswa yang memiliki yang rendah itu, yang paling atau siswa yang mendapatkan kekerasan seksual dalam lingkungan sekolahnya, itu bisa. Jadi kamu bisa meneliti itu, kamu bisa menggunakan teknik ini atau pendekatan CCP ini dalam proses konseling kamu untuk diujikan atau diteliti. Jadi penelitiannya bukan hanya penelitian penelitiannya tuh bukan hanya menghitung kualitatif dan kuantitatif, tapi kamu benar-benar melakukan proses konselingnya untuk mengetahui efektif atau tidak pemberian bantuan kepada siswa yang mendapatkan kekerasan seksual atau pelecehan seksual di sekolah dengan menggunakan pendekatan client center therapy itu. Seperti itu. Terus tadi Dela nanya
Yang kedua apa ya? Saya lupa. Untuk apa namanya pendekatan ini tuh cocok nggak sih untuk konseling kelompok gitu? Oh, untuk konseling kelompok bisa, Del. Person center terapi itu bisa untuk konseling kelompok atau individu. Cuman catatannya ini, kalau individu kan berarti 1 orang. Kalau konseling kelompok kan artinya kamu bisa minimal 6-12 orang. Artinya 6-12 orang itu harus memiliki kasus yang sama. Dengan level kasus yang sama dengan tingkat level yang sama. Artinya kamu harus men-screening dulu siswa-siswa kamu. Contoh misalnya kamu menemukan ada 5 siswa yang mendapatkan permasalahan tentang ketidakpercayaan diri gitu. Ketidakpercayaan dirinya apa nih? Dalam hal apa? Misalnya sama-sama dalam melihat dirinya sebagai pribadi yang buruk atau pribadi yang gagal. Dia tidak punya self concept yang cukup baik, self image-nya buruk gitu ya. Terus dia memiliki akhirnya mereka tidak memiliki harga diri yang baik. Setelah di assessment tuh kamu melakukan assessment menggunakan DCM atau AUM gitu ya, atau ya alat instrumen lainnya yang diperbolehkan oleh guru BK untuk menggunakannya. Terus kamu menyaring 5 siswa, itu kamu bisa melakukan proses konseling client center terapi dengan konseling kelompok. Seperti itu dia. Catatannya masalahnya harus sama ya, nggak boleh berbeda-beda. Harus homogen. Dan juga ketentuan-ketentuannya tentu kamu sudah belajar tentang konseling kelompok ya. Seperti misalnya harus disepakati bahwa permasalahannya hanya diketahui oleh 4 orang itu atau 5 orang itu. Gitu. Itu adalah. Ya. Itu adalah untuk penelitian atau research tentang person center itu nanti bisa kalian cari di Perpusnas, bisa ya yang paling gampang Google Scholar itu bisa kalian cari. Oke, masih ada nggak satu lagi sebelum kita tutup? Sudah jam 9:36, sudah lebih 6 menit. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke. Cukup. Ya. Terima kasih kepada Miss Ati sudah menyempatkan waktunya hari libur bertemu dengan mahasiswa BKPI UIN Raden Inter Lampung. Semoga ilmu yang diberikan hari ini sharingnya bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa mengembangkan pribadi kita atau bisa menjadi wadah aktualisasi diri kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Oke. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan, bahwasanya person center ini bagaimana kalian bisa memanusiakan manusia dan bisa menerima manusia itu sebagaimana dirinya adanya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.